Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional. Beliau adalah putra Hamengkubuwono III. Diponegoro mempunyai nama lain pada waktu masih mudanya, Raden Mas Antawirya. Ini pun Diponegoro mempunyai keturunan darah biru. Beliau adalah sosok pahlawan yang sangat pemberani karena terbukti Diponegoro membuat ketar-ketir dan kewalahan seluruh tentara Belanda pada masa itu. Entah beberapa nyawa orang Belanda yang beliau kirim ke neraka, dan hal itu terjadi pada Perang Jawa atau Perang Diponegoro antara tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro adalah termasuk bangsawan keraton yang kehidupannya tidak bisa lepas atau meninggalkan tradisi Jawa, yaitu keris. Keris menurut bangsawan Jawa adalah wajib hukumnya untuk selalu membawanya, apalagi zamannya beliau. Dan keris yang selalu menemani beliau dalam setiap perjalanan hidupnya adalah sebuah keris yang bernama Naga Siluman. Keris pusaka Naga Siluman adalah keris yang sangat sakti dan sangat diburu oleh kolektor-kolektor pada saat ini. Keris Naga Siluman mempunyai tuah bagi pemiliknya atau pemegangnya. Tuah tersebut biasanya sang pemegang keris tersebut bisa hilang atau tak terlihat oleh mata telanjang apabila sang pemegangnya menggunakannya. Keris pusaka tersebut dan keris pusaka Naga Siluman juga bisa mengalihkan pandangan musuh sehingga musuh tersebut tidak bisa menemukan sang pemakainya. Contohnya pada waktu kejadian dan pengepungan Pangeran Diponegoro di Goa Selarong, Jawa Tengah, beliau pun tetap bisa lolos dari kepungan tentara Belanda. Pangeran Diponegoro juga mempunyai ilmu kesaktian sejenis saibi angin, dan apabila ilmu tersebut digunakan, beliau bisa berjalan secepat kilat dan seperti terbang. Pada akhirnya semua itu yang beliau miliki untuk berjuang melawan Belanda. Pada suatu ketika Belanda membuat patok-patok atau tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Dan disinilah dimulai awal perang Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro dimulai pada tanggal 20 Juli 1825, di mana istana mengutus 2 orang bupati senior untuk memimpin pasukan dan menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo pada saat itu. Akan tetapi Diponegoro beserta pengikut-pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun rumahnya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priayi, dan menyumbangkan hartanya untuk Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kyai Mojo. Beliau merupakan tokoh spiritual pemberontakan melawan Belanda. Diponegoro hanya membutuhkan waktu selama 3 minggu dalam penyerangan dan berhasil menguasai Keraton Jogja. Keberhasilan ini diikuti oleh beberapa wilayah-wilayah pada tahun pertama, dan golakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai pergerakan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam perang Diponegoro, beliau menggunakan taktik perang gerilya. Pasukan
Diponegoro melakukan serangan secara tiba-tiba dan menghilang. Belanda merasa teteran dan kewalahan melawan Diponegoro dan pasukannya. Pada akhirnya Belanda pun mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Belanda pun merancang teknik benteng Stersil dan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang membuat pasukan Diponegoro terdesak. Pada tahun 1829 terjadi penangkapan orang-orang kepercayaan Pangeran Diponegoro seperti Kiai Mojo. Tidak menunggu waktu lama, kemudian Pangeran Mangkubumi pun ditangkap dan menyusul Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat penting bagi Pangeran Diponegoro. Akan tetapi Pangeran Diponegoro tetap melanjutkan perjuangan dan berperang melawan Belanda. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara dengan hadiah 500 gulden bagi siapa yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Akhirnya dari sayembara tersebut banyak yang mengikuti dan berusaha menangkap Pangeran Diponegoro. Namun dari para pengikut sayembara tersebut tidak ada yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Apa sebabnya? Karena Diponegoro memang sakti dan pernah ada yang berusaha menangkapnya, serta beliau sudah dalam keadaan terkepung. Beliau bisa hilang dan lolos dari kejaran-kejaran para pendekar dan para pegundal-pegundal yang dibayar dan mengharap uang dari Belanda. Pada tanggal 16 Februari 1830, akhirnya Diponegoro berunding dengan utusan Jenderal De Cook untuk mengadakan gencatan senjata. Pada tanggal 25 Maret 1830, Belanda bersiap-siap berperang dan melakukan penangkapan atas diri Pangeran Diponegoro. Akan tetapi belum berhasil dan perang tersebut berlanjut. Kemudian pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal De Cook menyerang Diponegoro lagi dan akhirnya Pangeran Diponegoro menyerah. Dan penyerahan diri di Pangeran Diponegoro bukan beliau kalah, karena beliau ingin membebaskan saudara-saudaranya yang ditahan Belanda. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap, dan disinilah sebagai tanda berakhirnya perang Diponegoro melawan Belanda. Diponegoro diasingkan di Karisidenan, Semarang, di Ungaran, dan dibawa ke Batavia pada tanggal 11 April 1830 serta tiba di benteng New Amsterdam pada tanggal 3 Mei 1830. Kemudian pada tahun 1834 Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan beliau wafat di benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Nah, beginilah cerita Pangeran Diponegoro yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita dan sejarah ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.